yang menjadi imam kita, yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sempurna. Mudah-mudahan hati kita lebih cenderung mengikutinya dan tidak menyimpang dari jalannya, karena penyimpangan itu menyebabkan kita tersesat dari jalannya. Mudah-mudahan Allah nyamankan kita mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, ini adik-adik yang kecil-kecil, yang kenek-kenek, yang kon, yang ken. Ustaz nak bertanya. Assalamualaikum. Yang ketek-ketek. Dah lain dah. Ustaz nak bertanya. Siapa jawab ada hadiah. Pertanyaannya mudah. Yang dapat 7 tangan cepat ya. Siapa cepat, siapa dapat. Malam ini adalah malam ke ya silakan. Yang pakai jubah abu-abu. Yang abu-abu yang mana ni? Malam ke berapa? Malam ke-17, puasanya ke-17 besok. Baik. Dibantu tadi ya. Dua-duanya sini, Masya Allah. Nah. Ini kalian warna kuningnya? Warna kuning nih kalian ya? Warna kuning nanya? Lain tidak. Apa dapat lagi? Apa dapat lagi? Sate, alhamdulillah. Aja nih satenya. Lain. Tambah lah. Enggak. Alhamdulillah. Kalau sabu iya jangan tambah. Baik. Baik. Yang ditonggal ya. Apa yang terjadi di malam 17 Ramadan? Kalau tidak dapat ada anak ya ayah tanya atau ke amak. Rahman. Atau siapa? Al-Fatih. Tanggal 7 malam 17 Ramadan ada peristiwa besar yang terjadi. Apa itu? Tak tahu. Tanya ke ayah tadi. Perang Badar, betul. Sahih. Saya dapat. Tapi ada cik lain-lain kalau buat yang pada perang Badar. Ada peristiwa yang lebih besar dari perang Badar. Apa? Nuzulul Quran, mumtaz. Apa ni takut lah nyabu ya? Nya kalau sabit nuzul Quran 7 alif harus peringatan. Kan tak wajib dah kan? Tak wajib dah kan? Tapi apa takutnya bu ya? Nah. Baik. Uang kau nak ni minta kaya mah? Man? Kau nak ni minta kaya mah? Nah. Apa nak jenang? Baik. Jadi di malam 17 Ramadan turun Al-Quran kepada siapa? Sebelah sini ada anak-anak ya sodo. Balik ke sitar lihat. Yang alun tadi siapa? Kau lah cakap kan? Tagak-tagak. Turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ahsanta. Baik, sini. Masya Allah. Macam mana cakap lihat? Macam mana cakap je? Macam mana ayang lah? Ayang lah, dapat lah. Ini nak muka lu orang. Ini lain lah kalau. Apa je? Datanglah siku ya. Baik. Apa dapat dia?
Sate. Iyalah, tambah lah. Tambah. Tambah lah. Alah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Langsung pertanyaan selanjutnya. Siapa dapat tunjuk tangan? Di mana turunnya? Ahsan, mumtaz. Come on. Di Gua Hira. Di mana Gua Hira tu? Akik Moka. Masya-Allah. Padang ke Moka? Cinannya? Hafal Quran mah. Kalau hafal Quran tu mas tambah dalam pondok. Insyaallah Ustaz rekomendasikan. Dah, catat mah. Kadang tu hafal 30 juz. Sudah itu insyaallah. Amo sekolah kian ya? Amo sekolah ke Mekahnya? Lai gidak dia mah. Sepaya-paya piaji situlah di Mekah dia. Yalah, kasih. Tambah leh? Enggak tambah? Yalah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Di Gua Hira. Taib. Alhamdulillah. Sejak itu Nabi alaihissalatu wassalam, sejak turunnya Al-Quran, Nabi menjadi orang yang dimuliakan, menjadi orang yang terangkat martabatnya, yang banyak ilmunya. Wa rafa'na laka zikrak, kami angkat dengan Al-Quran itu sebutanmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ramadan, turun Al-Quran di bulan Ramadan. Akhirnya Ramadan terpilih sebagai Sayyidus Syuhur, bulan paling mulia, paling barakah. Setiap malam ada saja yang diampuni, dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu ada pada setiap malam. Jadi yang sahih adalah rahmat, ampunan, barakah, kemerdekaan dari neraka itu sejak malam pertama bulan Ramadan. Adapun hadis tentang 10 malam pertama, malam-malam rahmat, 10 malam kedua, malam-malam maghfirah, 10 malam ketiga, malam-malam itqum minan nar, hadisnya sangat lemah, dhaifun jiddan. Bahkan sebagian ulama menyebutnya hadis palsu, buatan dari Nabi alaihissalam. Yang sahih dari Nabi setiap malam. Makanya rugi besar, tiap malam ada ampunan kita tidak dapat. Ayo kita ke Madinah. Di hari Jumat Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Sahabat waktu itu sedang baca Quran, berzikir, berdengung suara mereka, bercampur suara semuanya. Ketika Nabi masuk, semuanya berhenti, hening sekali. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepala mereka ada hinggap burung supaya jangan terbang. Sampai-sampai digambarkan oleh sahabat yang meriwayatkan, andainya jarum jatuh waktu itu akan terdengar oleh jemaah. Mereka kalau sudah Nabi masuk, tidak ada lagi cerita. Mereka langsung diam, ta'zim kepada Nabi alaihissalam. Kenapa tidak? Mereka ada di majlis orang yang paling mulia, di majlis yang paling mulia hari Jumat, dan di bulan yang paling mulia di bulan Ramadan. Nabi naik mimbar, amin, naik lagi, amin, naik lagi, amin. Terdengar keheningan tadi dipecahkan oleh suara Nabi, amin. Apa itu? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka ora'inaka tu'ammin, madza hadath? Kami mendengar engkau mengaminkan. Apa yang terjadi?
Lalu Nabi katakan, atani Jibril alaihissalam. Lalu dia katakan, raghima anfu man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh rugi, sungguh celaka, tersungkur hidungnya orang yang datang Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, puasa ini dan qiyam Ramadan ini pahalanya besar. Iya, pahalanya tak dibatasi, tetapi banyak penyamun-penyamunnya. Sah? Banyak penyamun-penyamunnya. Ini sudah 16 hari kita puasa, dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau sebenarnya Ramadan meninggalkan kita tidak terlalu besar. Yang masalahnya jangan-jangan kita akan meninggalkan Ramadan. Ramadan tahun depan insya Allah, kalau belum kiamat datang lagi. Kiamat tahun depan enggak? Kiamat tahun depan lah. 2 tahun yang lalu lah kiamat bunyi. Kan ya kan? Sabu'in dan kenat dan tuman keras pada hari Jumat. Tuan-tuan, Nabi yang mengetahui ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu, ditanya tentang kiamat, dia bilang, apa yang kau siapkan untuknya? Tidak perlu mengetahui itu. Maka ilmu-ilmu akhir zaman untuk mengetahui, mencocok logikan suatu dalil dengan dalil yang lain, itu tidak disuruh oleh Nabi SAW. Yang penting adalah apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu. Kiamat itu tidak datang kecuali tiba-tiba, dan datangnya sekali datang sekaligus. Sah? Apa cara Ustaz? Nya kiamat bunyi cerita Jumat Tokyo dengan Jumat Los Angeles tidak sama orang. Itu bisa kaji telepon, gaji sahadat di Amerikanya. Ini orang-orang yang tidak beriman, susah untuk mengimaninya. Tapi kalau orang-orang beriman seperti Abu Bakar, secara ilmiah pun bisa dibuktikan. Makanya ketika Isra Mi'raj, Abu Bakar langsung percaya, karena yang memberitakan orang yang terpercaya. Abu Jahal berpedoman kepada fakta dan data, pengalaman mereka berjalan. Dia lupa bahwa yang membawa Nabi bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Abu Talib, tapi yang membawanya, yang membawa Nabi ke atas siapa? Nabi pergi ke langit menjawab perintah salat. Siapa membuatnya? Jibril. Jibril wang mana? Wang langit. Wang telangit. Iya betul. Terbuat dari apa? Dari cahaya. Tuan-tuan tentu tak? Perempuan tentu. Apa makhluk yang paling copek? Cahaya. Ada guru fisika juga? Syekh? Mana belajar fisika? Ke matematik ya? Berapa laju cahaya? Bunyi cita dan pandai ukur dan pandai mengukur hanya 300 kali 10 pangkat 8 per detik. Per detik, tak per jam nah, per detik. Kalau kapokan berapa lama? 2 jam. Iya, 2 jam. Tengah 2 jam. Bawa kilonya 60 kilo. 2 jam abirawan. Inyo berapa jauh ulangi kan? Dan pada ukur ya. Nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Abu Bakar selalu dapat gelar Siddiq. Sedangkan Abu Jahal dapat gelar Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat ini. Baik kaum muslimin. Jadi kembali ke masalah Al-Quran turun ke tanggal 17. Tadi imam membaca ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya
pada malam Lailatul Qadar. Berapa cara Lailatul Qadar? Bila dicek 10 malam terakhir, tanggal 17. Tanggal 17 10 kedua. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar? Kalau tadi kan perang Badar dengan turun Al-Quran, besar lagi turun Al-Quran, sah? Nah, mana yang lebih besar, malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan? Berapa jamaah lalita lihat ngantuk dan alun makan malam ni dan ngantuk orang tadi ngantuk sudah boleh. Mana yang lebih afdal, malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan? Lihat seragam lah. Yang memperingati 7 oleh Ramadan kan masuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Apa aja? Padahal mana yang lebih besar, Lailatul Qadar atau nuzulul Quran malamnya? Garang nuzul lebih besar Lailatul Qadar. Apa buktinya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalimat wa ma adraka dalam Al-Quran, tahukah kamu, ini menurut ahli tafsir dan bahasa litafkhim, untuk membesarkan apa yang akan dijawab dengan perkataan itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Hal ataka hadithul ghashiyah, apa namanya, al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Berarti yang akan disampaikan besar. Dan Allah mengatakan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Lebih kurang 83 tahun sampai bulan. Apa? Coba apa rencana umum? Berapa rencana umum? Lain sampai 80 sampai? Enggak tahan tu dah kan? Kau tengok gaya-gaya kan enggak? Tak sampai. Kita tak tahu gaib tu, tapi kalau canda-canda tak sampai. Tapi entahlah, wallahu a'lam ya. Tapi umur umat ini kata Nabi antara 60 sampai 70, sedikit yang lebih. Ma'asyil kiram, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi bukan sama, tapi lebih baik. Paham? Bukan sama, tapi lebih baik. Andainya di malam itu tuan-tuan dan puan-puan salat seolah-olah salat 84 tahun, semuanya diterima. Tapi dengan syarat salat tuan-tuan malam itu salat yang diterima. Ini ada salat tak temo ke? Ada salat tak temo ke? Itu yang pemencah rekor lah. Salat 23 rakaat 7 minit, 20 detik. Wah, cara nemo tuan-tuannya lah. Kalau sampai tuan-tuan suruh dia Allah untuk mengawasi nak ada salat, leh tuan makan temo salat macam itu. Leh kan temo? Enggak kan tuan-tuan temo lah. Apalagi malaikat yang lebih ini. Ini sebenarnya kaum muslimin ada penyakit kita karena tidak mau mengikut Nabi kita alaihi salatu wassalam, ingin taat tapi sesuai keinginan dan syahwat, tidak taat sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Kalau para sahabat dulu
kan lahir hadis tadi, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Tentu tuan sebab datang hadis itu ya. Malam pertama Nabi salat tarawih dengan sahabat dari lepas Isya sampai menjelang sahur. Bahkan sahabat mengatakan hatta makitna nudrikul khair, hampir-hampir tidak sempat sahur. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang. Malam kedua atau malam ketiga Nabi alaihissalam solat berneka sampai tengah malam. Maka tak sampai ngantuk je kerja 9 dah. Mereka solat sampai tengah malam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ini tidak bisa disambung leh sekenek wono. Awak lah banyak bono. Nya tonton ada nongo tentang Serago codopo boleh kan ya? Mana nengok? Kan tak ada. Baca tentang Serago jangan. Kodok dengan cerita mak lampir leh. Kan ya? Wiro Sableng. Kan dulu waktu tu dulu. Kalau lah mulai jam 3 orang sampai berbuka, tu serial cerita mak nenek lampir ya. Itu tiba dongon. Apa nak dapat di situ tambah mengocui ada. Tambah syirik ada. Makanya sekarang rubah. Radio kita rubah, jangan radio cerita, tapi radio bacaan Al-Quranul Karim, Izaatul Quranil Karim. Sebab Al-Quran mendatangkan pahala, sedangkan cerita-cerita atau lagu-lagu mendatangkan bala. Walaupun terjadi perbedaan ulama tentang halal tidaknya halalnya musik, tapi ada enggak yang berani mengatakan musik itu berpahala mendengarnya? Saya belum mendapatkan orang yang mengatakan berpahala, tapi mubah. Oleh sebab itu apalagi kalau dengarnya adalah lagu-lagu yang tidak halal, cerita pasangan yang belum halal tapi sudah melakukan hubungan yang tidak halal dilakukan orang. Untuk apa? Baik kaum muslimin dan muslimat, mereka solat sampai tengah malam minta tambah. Apa tak tambah leh? Contoh potang buat liak. Ini apa itu? Ini mereka tahu besarnya pahala. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat, pona nengok, tanah nengok mutiara. Mutiara pona nengok, ndongok. Mutiara katanya. Bapa kadang mutiara pona tuan-tuan nengok. Hah? Nampak yang kodang bosu doang segadang kobonya. Bapa gua kayak ya? Hah? Hanya 1,5 triliun. Tu le mungkin mau menjual kembali lah. Hah? Mungkin pemerintah kabupaten ni sambali, apalagi defisit anggaran tunda bayar pula. Ini kaum muslimin muslimat. Itu harus segenggam. Yang rata-rata sebesar ini, harganya miliaran bahkan puluhan miliar. Di surga tiang-tiang istana tuan-tuan dari mutiara, kusen-kusennya dari berlian. Nyesal sepelonan diam di situ bidadari, ndak kak bidadari kan ya? Tentu bidadarinya. Minumnya nampak ayu lalu lingkungan. Manang ke mukonya ancak nampak awak deh, inyo ancak lo pada awak lah. Inyo ndak pernah tua, ndak pernah berhalangan, ndak pernah ke WC. Iko kodok embo bini mana kau nya di WC nya. Lah terlalu ada aja. Mereka semuanya adalah uruban atrabah, umur belasan tahun. Yang laki-laki umur 30-an. Kalau 30-an semangat nikah lah tak? Kalau lah 65 enggak. Jadi kodok-kodok baca berita tentang surga supaya tertarik ke dalamnya, sehingga besar harapan kita. Seperti kata penyair Arab,
idza kanatin nufusu kibaran taibat min muradihal ajsamu, apabila nafsu kita itu besar, maka badan siap letih-letih untuk mendapatkannya. Keinginan kita besar, tentu harus siap berkorban. Wa man khatabal hasna'a yasbir 'alal bazni. Kalau nak dapat bini ancak, siap-siapkan mahar tinggi. Kan ya? Kalau mahar, kalau enggak nak ancak, iya seadanya. Tapi kalau ancak mesti siapkan. Nah, bidadari adalah yang oncak-oncak. Baik kaum muslimin muslim. Nah, ada apa di malam Lailatul Qadar? Kok begitu besar sekali? Disebut dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, di malam penuh berkah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskan seluruh perkara yang bijaksana. Takdir tahunan kita. Jadi malaikat menuliskan takdir awak lolo malam tu. Nyiapkan mati Ramadan depan tak tahu lah. Apa ni akan malaikat galak nengok tak ngerti dia. Masa lagi tak tahu lah, tapi lolo aja. Karena kita tidak mengetahui. Nabi SAW bila sudah masuk malam 21 a'lanan nafir, bila umumkan untuk menghabiskan daya dan upaya, beliau i'tikaf, beliau mengencangkan ikat pinggang, kinayah tidak berhubungan suami istri, atau bersungguh-sungguh beribadah. Padahal Nabi di hari biasa juga kalah kita, sah? Dan di Ramadan lebih lagi. Di malam itu tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim, turun para malaikat dibawa oleh malaikat Jibril. Turun semua malaikat? Turun semuanya? Enggak muat, hanya yang bertugas. Itu pun lebih banyak dari bilangan kerikil dan pasir yang ada di permukaan bumi. Tu apa cara tampek tu Ustaz? Untung awak tak jadi panitia penyambutan lah. Wah, kalau sampai awak jadi panitia penyambutan, lengeleng malaikat nengok. Alun lah, bolehlah defisit anggaran. Untung kita tidak dibebani. Jelas tuan? Kita hanya disuruh untuk menghidupkan malam itu. Mudah-mudahan ketika kita dituliskan, dicatat oleh malaikat, Masya Allah ini orang bersiap. Karena tahun depan dia tidak ada lagi di sini. Dapat Lailatul Qadar. Dan dapat Lailatul Qadar, apa hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Apa makna diampuni dosa yang telah lalu? Tuan-tuan, puan ada hutang? Ile puan ada hutang? Lewo dah ya? Lewo. Apalagi kalau banyak. Disetor gaji sodo tiap bulan tak terbayar. Lewo dah? Lewo? Enggak. Tapi kalau ada uang membayun atau diputihkan oleh yang berhutang, tempat kita berhutang, lewo tak? Apa lewo? Enggak ada beban. Enggak ada beban. Kalau enggak ada beban hutang, ke mana kita masuk? Ke surga. Ke surga. Karena yang dihitung nanti, yang dihisab yang berdosa. Kalau sudah diampuni, tak ada lagi hisab. Maka ini yang kita harap. Bapa mau hisab di padang mahsyar tu? Saya mata air 2 milnya, kini kabar 50 juta kilometer. Tak sekali angin ada cuy ya? Kan ya? 50 juta kilometer, jadi awak angin isuk 2 mil, 3 kilometer setengah lebih kurang. Angin berapa lama? 50.000 tahun. Sehari-hari itu 50.000 tahun. Tu cinan molamos itu. Cinan molamos itu. Kalau cinan buatlah. Tapi kalau tidak cinan molamo, kejar malam-malam pengampunan ini. Pembebasan dari api neraka. Sebab siapa yang mengejarnya setiap malam pasti dapat. Kenapa mesti dapat?
Pertanyaan selanjutnya, kau tak apa-apa, kau dapat jawab, mantap. Apa amalan paling utama di malam Lailatul Qadar? Berdoa? Tak ada apa. Apa amalan paling utama di malam Lailatul Qadar? Ada yang bilang berdoa, salah. Bertaubat, keliru. Baca Quran, alunlah. Sama taubatnya, istighfar. Tu bawa corornya lebih tutut. Tak tahu kau sendiri amalan paling utama malam Lailatul Qadar. Tu bawa coror, tu tonton sabu je lah. Jak kenek kami ngaji lah nya. Tu ngaji tahu je nya. Sana lu enggak hati wak sana. Makanya kaum muslimin dan muslimat ngaji itu pontiang. Kalau sampai itu prinsip Abu Bakar, tidak akan beriman cenitura. Tiainya ngaji sama Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan bikin alasan, tidak berubah zuhur sampai rakaat aja nya. Maghrib 3 rakaat, iya dia. Cuman lena waju kamu saji maghrib nya. Subuh 2 rakaat, lena waju subuh kamu sajinya. Kalau ngaji teori kita tidak butuh. Antum hafal hadis, hafal Quran, tapi tidak nampak. Al-Quran melarang kita marah, hadis melarang kita marah. Tiba-tiba antum jadi kepala, selalu marah-marah. Lalu diingatkan, Nabi melarang marah. Sampai ni yang lalu lahir lapal dan hadis dunia. Tak perlu dan hafalan apa dapatnya. Yang perlu aneh amalan apa terhadap hadis itu. Mengetahui sudah berpahala? Tak. Tentu mau sumbang tu berdosa tapi berbuat je berpahala. Tentu bang tu berbuat je berpahala. Tak. Tentu solat tu wajib tapi tak solat berpahala. Berdosa. Jadi bukan untuk tahu saja ndak. Bahwa subuh itu solat sunatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak hafalan hadis yang mau tanya dah. Itu dong perlombaannya. Ambo juri dia kalau hafal lewat betin nilai tinggi. Tapi kalau yang mana maksud dengan dakwah dengan ngaji itu dapat hadis sabit dan Nabi, bahwa salat sunat subuh itu lebih afdal dari dunia dan seisinya. Presiden, raja, pangeran, perusahaan, kebun-kebun itu tidak berharga dibandingkan dengan 2 rakaat salat sunat subuh. Kalau sunatnya jauh, contoh itu pahala, contoh apa wajibnya. Allah dak kek contoh orang. Apa amalan yang paling utama di malam Lailatul Qadar? Ceramah. Berdoa lah sahabat yang salah. Salat. Ahsan, tak salat apa? Salat apa? Salat? Apa salat wajib tu? Maghrib tak borang. Nah, dapat jadi. Okay. Masya Allah. Betul sih. Iya. Masya Allah. Mama, kau salah tua-tua bentar tu salah ya. Amalan paling utama di malam Lailatul Qadar adalah salat maghrib dan salat isya. Apa dia itu tuan-tuan dan puan? Sebab malam malam itu qiyamul lail Ramadan itu mulainya sejak terbenam matahari masuk waktu maghrib mulai qiyamul Ramadan. Jalan itu dia jadi buat joleh sudah berbuka ndak payah solat kamu saji apa-apa dah longken jalan naknya nya sapu nyu basapu sodong kuabu abi konji tande cindu ludas menyogan tentu ndak tolak geraklah. Sudah itu basyarat lah sudah makan wajib mokok. Kalau dua payah saji ndak dapat mokok. Subhanallah, berarti setan mokok ni harus dihilangkan ini musuh bebuyutan kita. Dah buang mokok dia ndak ada guna orang kan dia cu kodok biar bantan je bini kata gak ada okok dia. Weh, kodok bantan je bini tak ada okok kan
apalagi nyo maju dapat sertifikasi, dapat 3 juta, biaya okok 2,5 juta. Itu dia banyak cari khulu para pegawai yang dapat sertifikasi. Dalam laporan KUK 69% kasus khulu dari PNS wanita yang bekerja. Apa sebab? Nemo gaji makan dek laki ndak tu makan hal, ndak makan yang elok, orang makan nombor. Apa nombor tu? Ndak temo contoh ruban. Ndak contoh temo jalan apa salah. Batuli dibungkui rumah apa bunyi? Merokok. Menyehatkan atau menyakitkan? Membunuhmu. Membunuh ni boleh ya? Boleh? Hanya payah bosannya. Ngaku nanya payah. Tapi kalau lillah bisa. Kalau lillah bisa. Tapi kalau nak sehat, dan sahabat dia kok kapun sudah ustaznya. Nya apa salah kapun? Apa salah kapun? Tak boleh kapun. Kalau awak babi ini lalu tu kapun sudah itu. Hanya mintu. Dia pandai menantu dan boloh. Boloh anak dan ni. Tapi kalau kui ini tak bebang makan dia nya. Sah? Jadi kapur lah. Jadi kaum muslimin. Cuk. Wajah bahwa amalan terbaik di malam Lailatul Qadar adalah salat wajib. Kalau tadi salat tarawih, siapa yang salat bersama imam sampai selesai dicatat salat semalam suntuk, salat sunat. Tapi kalau ini, kalau siapa yang salat dengan imam, salat isya bersama imam, salat isya bersama imam dituliskan seperti salat setengah malam. Mana banyak loh setengah malam wajib dengan samalam sunat. Setengah malam wajib. Apa sebab? Bungkusan pertama kita yang akan dihisab nanti hari kiamat salat kita, salat wajib tadi. Sunat itu panumbuk mahal, panumbuk daripada kan ditumbuk kan darah, makanya mahal solat kita lah. Niatnya gini mah mulai malam 21 dan solat maghrib di musajid, malam seterusnya solat isya, pokoknya maghrib dan isya di masjid mana tu dapat malam tu Lailatul Qadar dah. Nah kemudian setelah itu yang lain-lain tu ya doa apa hukum sunat sah. Taubat ada yang wajib, ada yang sunat. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunat sah. Zikir ada yang wajib, ada yang sunat, tetapi tidak mengalahkan solat wajib lah. Janji wak mulai esok pagi sampai selesai umur kita akan solat maghrib dan isya di masjid, khususnya laki-laki. Kalau Muhammad dapat rukhsahnya. Kalau nak tolak kamu saji, memang afdal bagi wanita di rumahnya. Cuman masalahnya kalau kini tak ada Muhammad, tak jadi jemaah gitu. Kita balik. Contohnya wajib kamu saji Muhammad, apa-apa wajib ke warung, wajib ke kadai. Allah musta'an. Dah, kita tutup aja ya. Tutup aja. Dah. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Makanya Nabi setiap tahun mengingatkan orang dengan Lailatul Qadar. Tidak mengingatkan orang dengan malam nuzulul Quran. Jelas? Nah, kalau boleh maka ingatkan terus dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar mulai daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Terbit fajar itulah guna kenapa kita sahurnya lambat. Jangan jam 2. Sebab jam 2 pasti ngantuk lagi, tidur tidak sehat. Tapi kalau bisa selesai sahur orang azan. Selesai sahur orang azan. Nah, itu yang paling pas, sehingga mendengar azan kita langsung berwudu, langsung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.